Ya? Oh masih takut, nanti kita periksa. Habis itu ibu habis 6 jam habis itu sudah turun. Ya diri anak sudah belum? Sudah, tadi menyusui yang saya juga. Baik, udah makan sih? Udah tadi. Itu sudah bagus ya. Bayi itu sudah mau menyusui dengan baik. Baik, ibu saya akan periksa dari pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada kelainan atau tidak ya. Jadi juga perdarahan itu ya kan? Enggak sih, kata bedanya normal aja. Oh, mau aku bersalin ya. Baiklah, kalau begitu kita periksa dulu ya. Terus itu menilai komprehensif kesadaran umum dan statistik. Baik, ini saya tulis dulu ya. Saya lihat ini. Ini kalau ukur tensi lihat ya, ini ada lancet, ada ininya, jadi tetap harus di arah arteri. Cuci tangan dulu nggak? Cuci tangan dulu ya. Harus kalau Nancy harus pakai sarung tangan nggak? Jadi nanti sebelum ke ibu cuci tangan dulu ya. Setiap itu tapi kalau nyentuh ibu pakai tensi pakai apa namanya sanitizer tapi pakai sarung tangan basah. Ini kalau menurut saya cuci tangan dulu sebelum ke habis tadi cuci tangan kemudian pakai handphone. Jadi handphonenya kan bersih, ya kan? Bukan steril tapi handphone bersih. Jadi untuk kita tidak pernah tahu ibu HbA1c-nya positif atau tidak, ya kan? Pas tensi pakai aja. Pakai aja lebih aman. Dan ini bersih, kecilan dari mana biasa kelihatan kecil. Ya sudah tadi kayaknya tensi sudah ini ya. Habis tensi kita kalau itu kan tensinya pakai digital. Biasanya kalau di rumah sakit itu saya udah lihat ke ruangan semuanya digital. Jadi cuma itu doang dan biasanya sama saturasi nanti oksigen. Kita cek lagi ibu dan pernapasan. Ya, itu. Oke, ini tadinya bagus. Dan pernapasan ini bagus ya Bu. Ini 84 Bisa lakukannya satu iya satu menit full. kita ilmu terus dikali ya. Ini baru tadi pagi ya Bu ya? Besarnya tadi. Oke, berarti ini yang 6 jam ya Bu ya? Turunin dulu. Ini belum turun. Nah, 35 kan kita masuk.
bayi ini dimasukkan, ada tisu ya, harusnya ada tisu, ambil gelap ketiaknya baru dimasukin. Jadi ada tisu nanti buang. Jadi siapkan tisu. Oke, ini ya, diukur sambil diukur suhu. Kita lihat, terus malam tidurnya enak. Makan tadi makan apa tuh? Bubur ayam pakai siang. Minumnya sudah berapa gelas? Baik. Kita lihat Pak Nami. Baik, suhunya normal ya, Bu ya. Ibu saya akan periksa kamu ya, Ibu. Coba saya lihat. Dokter. Kemudian ya kebersihan puting, putingnya bersih atau tidak. Kemudian kalau putingnya ini, kemudian kita akan melakukan palpasi. Palpasi, ibu coba angkat kita lihat ada yang gerjel nggak? Pada saat nifas ini sebenarnya nggak pas ya. Kenapa? Karena resiko untuk adanya benjolan-benjolan itu bisa saja kelenjar susu yang mulai membesar. Tapi untuk mengetahui apakah dia kelenjar susu atau tidak, misalnya dia ada benjol di sini, kamu putar di sini. Kalau kelenjar susu maka dia akan hancur. Nah, ya, hancur dia karena kan lemak isinya. Tapi kalau misalnya tidak, kan ini kita periksa ini ada benjolan atau tidak. Kalau misalnya ada benjolan, kita apa namanya? Massage ya, massage lunak gitu ya, seperti ini dimasak. Dia benjolan itu pecah juga. Kalau dia pecah berarti dia kelenjar susu. Ya, itu sudah ini bagus ya dia. Satu lagi. Oke, jadi selalu periksa dari bagian yang terjauh. Ya, kemudian kita lihat tidak ada benjolan. Bagus ibu. Perlu tidak dipencet. Ketika dia sudah IMD dan bayi menyusu dengan baik, kita bisa tanya air susu keluar atau tidak. Menyusu sudah baik. Ya, jadi nggak usah lagi. Kita bisa melihat putih susunya areolanya kotor atau tidak. Oke, itu sudah darah, payudara. Kita periksa, maaf ibu, maaf ya, saya periksa dulu ini ya bu, perutnya. Saya periksa perutnya, buka, kita ukur. Ini ada berapa? Pusat kah? Dua jari bawah pusat kah? Dia 6 jam berarti sekitar 1 sampai 2 jari di bawah pusat. Dilihat kontraksinya bagaimana. Bulat, keras, suka mulus loh. Masih, udah enggak. Oke, ibu saya mau lihat pendarahannya ya. Maaf, sebentar ya bu. Coba ditekuk. Nah, buka ya bu celananya. Kamu boleh pencet ini ya, fundusnya, terus kamu bisa lihat dia ada perdarahan atau tidak. Ya, sambil dibuka sambil dilihat. Kalau dia kontraksinya bagus, biasanya tidak akan ada perdarahan. Ya, perdarahannya apa? Bra ya. Oke, ini kan masih bra. Nah, kemudian, oke, ini perdarahannya bagus. Tadi dijahit ibu. Enggak ya, oke, ini juga tidak
Ini coba saya bersihkan dia. Maaf ya Bu. Ibu, saya dulu ya. Ini bagian mayora, bersihkan. Bagian mayora, kemudian kita bersihkan. Ada perdarahan atau tidak? Berobekan enggak? Oh iya, bukti cuma lecet doang, nggak apa-apa atasnya dijahit. Jadi nanti tinggal cuci air bersih, jangan males ya Bu ya. Baik, ya sudah Ibu. Maaf ini sebentar ya Bu. Lalu ikan klorinnya nggak ada ya? Kita buka ikan klorin sebentar, terus kita buang. Kita pakai ekstremitas. Ekstremitas kalau 6 jam cukup lihat aja, bengkak enggak? Enggak. Tapi kalau 6 jam kita perlu omen sah untuk melihat apa ada prediksi atau tidak itu di atas 3 sampai 6 hari. Tapi kalau dari 6 jam nggak usah. Oke, ya. Kita cuma melihat dia bengkak, ada bengkak yang kemarin ada tidak. Efek patella perlu tidak? Tidak usah. Efek patella digunakan untuk kita mengetahui rangsangan kontraksi. Kalau dia bersalin sudah normal, ini berarti efek patellanya tanpa kita periksa pasti lain. Ibu, pemeriksaannya sudah selesai. Ya, kondisi Ibu bagus. Nah, sekarang Ibu tinggal harus, karena sudah 6 jam, harus turun. Ya, Ibu latihan dulu, miring kanan, miring kiri. Kalau enggak, coba kakinya digerak-gerakin dan lain sebagainya. Bukan, coba diluruskan, nah ditegangkan, misalnya diputar kakinya gitu ya. Oke, nanti kalau udah Ibu nggak kram kurang coba Ibu pusing nggak, kalau pusing Ibu boleh jalan, harus stretching ke kanan. Jadi kalau punggungnya kosong ya, tadi udah tipis di tempat tidur. Iya, tadi dibantu sama Oh, nanti nggak boleh ya, tipisnya harus turun. Ya Ibu gitu aja, jangan lupa menyusui. Bayi ini disusui lagi. Ya, sama-sama. Keluar dulu. Ada bengkak Mbak. Iya. Cuma lihat doang. Lihat di bibir bengkak ada tapi kalau misalnya udah 6 hari, 3 sampai 6 hari kita tanda omen saya itu untuk mengetahui tanda trombolitis atau tidak. Ya kan? Dengan cara apa? Ditegangkan. Kalau sudah 6 hari, kamu harus pemeriksaannya nanti beginiin. Bentar ya Bu, begini. Yang ini di sini, ini ditegang. Tapi kalau dia cuma 6 jam atau 1 hari atau 2 hari, nggak usah. Tanda infeksi pembuluh darah itu biasanya di atas 3 hari. Begini aja. Sakit nggak? Kalau nggak, ya nggak sakit. Kok galak banget? Cuman posting loh. Kalau bermasalah berarti sakit Bu. Kalau ada tromboflebitis, dia ditegangkan begitu saja dia sudah sakit. Betisnya merah ya Bu? Betisnya kalau itu sebelum betis merah, itu baru ditegangkan saja. Kalau udah betisnya merah nggak usah ditegangin, dia masih sakit. Tanda lainnya adalah betis merah. Nanti kalau begitu udah sakit, kamu cari ini merahnya di mana nih? Di betis kah atau di bagian paha? Dan biasanya kalau dia sudah tromboflebitis ada bengkak.
Oke, apa yang kurang di situ? Coba lagi, siapa tahu saya lupa. Udah terakhir kita. Berarti masih ingat. Ibu. Ya. Iya, saya Bu, maaf ya, aku sebentar. Tadi kan kalau si ibu ini, Bu Ara tadi kan nggak ada operasi, nggak ada luka jahitan, nggak ada laserasi. Nah kalau misalkan di sini ada, tuh ada pemeriksaan. Kita tadi pemeriksaan lukanya bersama. Kita buka, kita pakai sarung tangan, kita pakai ini dilihat. Tapi kalau namanya 1 jam, itu yang dilihat adalah ada nggak perdarahan yang lain yang muncul setelah ini udah dijahit, tapi masih ada nggak perdarahan. Kalau masih ada, berarti dia bocor, berarti belum pembuluh darah yang itu terputus, belum terjahit. Resikonya adalah hematom, ya kan? Resikonya adalah hematom pada vulva atau pada jarum lahir. Tapi kalau sudah 5-6 hari, berarti kan sudah nggak ada dong, sudah lewat. Maka yang dilihat adalah infeksi. Bagaimana perawatannya? Lukanya menyatu atau dia basah terbuka, merah dan nanah. Ada nggak itu? Kalau itu ada, maka kalian harus bersihkan. Bersihkannya dengan apa? Ambil NaCl semprot, gitu ya. Disemprot aja, dibersihkan, terus kamu bersihkan lagi pakai kasar. Kemudian sudah, ajarkan ibu. Kalau perlu dikasih salep, kasih salep. Biasanya yang memberikan salep kalau di rumah sakit. Kalau di rumah sakit, kamu tinggal buat resume, kasih tahu dokter, nanti dokter resepkan, kamu berikan. Tapi kalau enggak, sebelum dibersihkan mungkin bisa dikasih ke tadi. Tapi harus ditanya, ibu ada alergi iodium nggak? Jangan sampai dia alergi, nanti dikasih obat merah, malah merah, titik-titik malah jadi banyak. Kan seperti itu. Jadi biar kalau bukan di rumah suka pakai betadine nggak? Kalau pakai betadine, iya tanya ibunya. Kalau pakai betadine, kelilingnya jadi merah nggak? Kalau enggak, kita kasih aja itu. Terus saya kasih betadine sedikitnya. Udah tutup. Ibu yang tadi yang infeksi darah itu. Infeksi apa? Trombomelitis pembuluh darah. Itu tuh kalau misalnya udah bengkak terus ada merah-merah, itu tanggung jawab bidan apa udah bidan aja? Ya bujuk aja. Karena itu nanti kalau kamu salah memberikan antibiotiknya ya tepat, maka infeksinya pun di pembuluh darah, risiko terinfeksi jantungnya. Karena pembuluh darah kan kumannya beredar ke pembuluh darah. Yang ditakutkan adalah infeksi purpurium atau sepsis purpurium, sepsis itu yang mencegah. Maka pemberian antibiotik kuat harus diberikan. Pemberian antibiotiknya bisa double antibiotik, ya, dan harus injeksi. Kalau injeksi, bukan kita lagi yang memberikan. Kita lucu. Ibu, misal jadikan membuka Bu di hari pertama kita diam nih ternyata jadinya terbuka dan basah itu dia tahu. Gitu. Kalau misalnya terbuka, kita lihat terbukanya seperti apa. Karena kalau terbuka itu tidak boleh langsung dijahit. Kita harus membuka irisan lagi baru supaya dia nempel. Iya, kan yang menyebabkan dia menempel adalah karena ada darah, ada serum, kemudian disatukan. Jadi dia terjadi faktor pembekuan dan akhirnya menyatu. Tapi kalau dia sudah kebuka begini, kamu langsung satukan, dibuka aja tadi ya buka lagi, karena tidak ada perkatnya, tidak dikasih jalan untuk jaringannya itu terbentuk, karena dia sudah terbentuk, maka harus dibuat luka berat sebelum berjalan. Nah kalau misalnya tidak gimana? Kamu tinggal lihat saja ibunya sangat ibunya bermasalah nggak dengan itu? Kalau tidak ya, kecuali bukannya agak lebar,
pasti akan bermasalah ketika dia koitus. Disiplinarinya pasti akan ada. Ya, jadi disiplinari jadinya setiap hubungan kan digesek. Iya kan? Jangan bayangin. Tapi sakit itu akan sakit. Nah itu kualitas hidup ibunya ini. Sehingga kalau misalnya dia lebar, mendingan dilobek lagi menjadi satu tulang. Dan itu perlu penjelasan yang kuat karena tidak semua ibu akan mau. Dan harus dikasih tahu, Bu, resikonya nanti kalau hubungan pasti. Tapi kalau ibu enggak, ya ibu coba saja. Atau bapaknya merasa kok ablak-ablak. Karena otot-otot itu tidak nyatu. Jadi nggak ada yang biasanya kayak kalau itu merengkap. Nah, dari kalian belum nikah tapi harus memberikan penjelasan, harus tahu itu kan gitu. Jadi untuk hubungan ototnya bagus, ya harus disatukan supaya ketika dia melakukan koitus, bapaknya juga nyaman. Ya kan, kelemahan itu wanita sering ditinggal suami gara-gara hanya itu. Hubungan rumah tangga baik ya karena itu. Iya kan? Karena apa? Itu adalah kebutuhan dasar menurut Maslow. Dia boleh nggak makan dari itu, tapi kebutuhan dia pasti terpenuhi. Nggak terpenuhi, pasti dia akan nyari. Jadi jangan salahkan. Ya, ini case pro juga loh saya ngomong begini. Iya, jadi ketika kalian menjahit, kalian harus pikirkan akibat dari kalian menjahit. Kamu harus bagus. Kalau kamu ingin ini ya, Ibu saya coba buat yang terbaik ya. Ibu, tapi kadang itu Bu, ada saya suka jadi cerita ini. Jadi ada suami yang ngeluh kalau misalnya berhubungan itu malah makin sempit Bu, itu gara-gara kerjaan kebagian gimana ya Bu? Ya, sempit itu karena istrinya punya sugesti dia akan sakit, tidak rileks. Ketika dia rileks, dia kan otot-ototnya juga rileks. Kalau dia merasa aku sakit, ada udah 3 bulan, gitu loh. Tapi kalau kasih dia bahwa dijahit itu sakit, nah itulah konsultasi itu yang penting buat dia. Jadi menjelaskan, aku nggak usah khawatir. Kalau memang ibu takut, rompenya yang agak panjang aja. Paling tidak sudah 24, baru ibu masuk. Bapak boleh masuk, itu akan tidak akan sakit dan itu akan lebih sulit. Jangan dipraktekin sebelum menikah. Hai, soalnya sudah gitu ya. Gak ada yang merasain di sini. Oke, ada lagi, itu pemeriksaan fisik ya, 6 jam, nanti 6 hari, cuma bedanya ini. Menyusui, nah, kan ada yang menyusui.